Cara yang selanjutnya yakni motivasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Sudirman Nahrawi Aswi MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur II, Romo Yai Dr. Gus Fathul, dan Kiai Zain, Kiai Khairuddin, Kiai Samsul Arifin, dan para ibu nyai, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur II, para pembina, Kiai Damhuji, kepala sekolah SMP dan jajaran para dewan guru, dan perwakilan di antara wali murid serta anak-anakku sekalian yang insya Allah para penuntut ilmu itu dimuliakan, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkesempatan untuk memberikan berbagi cerita. Alhamdulillah, mulai dulu An-Nur belum seperti ini, saya sudah sering suan ke Kiai. Alhamdulillah sampai An-Nur berkembang luar biasa seperti ini, khususnya An-Nur II yang saya tahu, di samping juga didukung oleh ekonomi yang luar biasa majunya, usaha-usaha yang dimulai oleh Romo Yai, subhanallah luar biasa, dan ini tak lepas dengan ketulusan dan keikhlasan para pendiri Pondok Pesantren An-Nur II khususnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, betul anak saya di SMA An-Nur II, dan atas doa dan doa-doa dari guru, doa-doa dari pengasuh, anak saya kemarin lolos senam PTN, jalur prestasi, tanpa tes. Kenapa kok tanpa tes? Barokah An-Nur. Alhamdulillah. Ribuan calon mahasiswa yang ditolak. Ribuan mahasiswa yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi subhanallah, barokahnya pesantren An-Nur II, anak saya diterima tanpa tes. Jalur prestasi. Diterima di Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan sastra Inggris, membawa nama dari An-Nur, SMA An-Nur II. Saya berharap anak-anakku yang dari SMP juga tetap di pesantren ini agar supaya mendapatkan beberapa cercah barokah dari para pendiri pondok pesantren ini, sehingga bertahan menuntut ilmu di sini. Juga kalau dalam satu yayasan, satu pesantren akan lebih bagus karena sanad keilmuannya akan sambung. Jangan putus.
terutama yang diniyahnya. Ya, ilmu-ilmu yang dikaji di diniyah, kalau SMA-nya setelah SMP ke SMA An-Nur itu tidak putus, sanad keilmuannya tidak putus. Di situ kelebihannya. Tapi kalau sudah setelah SMP kemudian keluar, otomatis dia berhenti diniyahnya. Ini terputus tengah jalan. Jangan sampai terputus dalam menuntut ilmu. Ya, jadi harapannya dalam kurikulum kita di An-Nur satu paket. Jadi kalau sudah SMP selesai lanjut ke SMA, maka diniyahnya terus jalan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran atas apa yang telah disampaikan oleh Romo Yai Zen tadi. Jadi tidak barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, pahitnya antri di jeding, antri kayak tabu, ya, ya, antri makan, moro-moro gak keduman, wis entek. Siapa yang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu, yakinlah nanti dia akan terhina dalam kebodohan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Memang nuntut ilmu itu Pak ya, anak-anakku sekalian ya, ini sebenarnya andaikan ada wali murid lebih bagus sebenarnya, karena ceramah saya ini untuk wali murid sebenarnya juga ya. Tapi mudah-mudahan suara saya dibawa angin sampai ke rumahnya. Ya. Hadirin sekalian, terutama anak-anakku sekalian SMP An-Nur 2 ini, ya. Bicara ilmu itu memang angel ditemui. Ilmu angel nemu nih. Lek gak digoleki, gak diapalno, gak diriyadhai, waduh angel. Ilmu itu angel. Butuh riyadhah, butuh kalau istilah di pondok saya dulu gerak batin. Ya, istilah gerak batin. Jam 12 ngumpul di masjid, di situ istighosah, itu namanya gerak batin. Tanpa riyadhah, tanpa tirakat seperti itu, susah dapat ilmu. Jangan mengandalkan, oh saya masih tidak belajar apa-apa wis. Saya mengharap ilmu laduni. Jangan siapa mau tak ajar, bodoh. Ya. Semua butuh proses belajar. Ya. Jangan bicara ilmu laduni kalau kita tidak rajin belajar. Betul ada laduni, tapi qalla wafi katanya. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qatil hatfu aidan qad yafi. Qalla wa fi sedikit ilmu ladunni itu harus kita kejar dengan belajar. Jangan sampai putus. Kalau putus ya sudah, putus sudah. Makanya biar tidak putus tengah jalan dari SMP lanjut ke SMA, diniyahnya terus jalan, sanad keilmuannya terus. Kita ini bisa apa? Lahir keluar dari rahim ibu itu tidak bisa apa-apa. Tidak ada lahir langsung hafal alfiyah itu tidak bisa. Lahir langsung dasian, tidak ada. Butuh proses. Bayi itu loh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bayi lahir itu loh. Butuh proses belajar itu. Sama dengan orang memondokkan anaknya di pesantren. Wah, itu seperti bayi yang tidak tahu apa-apa itu loh. Nangis, sama anak-anak juga nangis tengah malam. Ya Allah, please help me. Ya Allah, anzil alaina rahmataka wa maghfirataka wa ilmak. Jadi terus nangis dalam tahajud kita. Puasa, di sini sudah terlatih puasa sunnah.
Untuk apa? Itu proses memperoleh ilmu. Ya. Kalau enggak ada proses, enggak bisa. Belajar. Jangan ada orang mengatakan, aduh jangan di An-Nur dulu. Kenapa? Ngajinya double kurikulumnya. Ada dinia, ada umum, nanti meledak otaknya anak saya loh. Itu pemikiran yang tidak benar. Ya. Banyak di pondok pesantren itu ngajinya itu double, pagi, sore. Pagi dinia, sore umum, kurikulum umum, atau sebaliknya. Itu terus dan tidak jebol-jebol. Inilah made in Allah ya. Bikinan Allah itu pasti dijamin mampu. Jadi anak-anakku sekalian, Anda belajar di An-Nur 2 ini ya, menerima kurikulum umum dan menerima kurikulum dinia. Itu tidak akan pernah jebol namanya ini, otak ini. Allah sudah mendesain ya, ini akan diisi file ilmu apapun cukup. Enggak akan meledak. Salah besar itu. Ya. Makanya kemarin ada wali santri. Ya. Pada waktu saya mendaftarkan anak saya ke Pondok An-Nur, ketemulah dengan wali santri. Antar siapa? Putra, ini anak saya. Kok betul sekolah di dengan saja, kan sudah ada pesantren. Saya kasih tahu di pesantren saya khusus mahasiswa. Ada di rumah pondok pesantren namanya Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab. Saya mencetak dai-dai profesional. Tapi itu adalah mahasiswa. Nah, kalau SMI di sini ada sudah, MTS, MA ada di sana. Ada lagi SMK ada di sana. An-Nur juga. Nah, SMP dan SMA ada di sini. Subhanallah. Sudah diatur sedemikian rupa. Lembaga pendidikan kita ini luar biasa. Ya, dan itu harum di luar itu, Pak. Harum sekali. Ya. Jadi ada job description atau pembagian lah ya. Di sana kamu membuka ini, kamu buka ini, kamu lembaga ini. Sudah ada semua. Itu di An-Nur semua. Dan itu rukun, subhanallah. Luar biasa. Ini prestasi, Pak. Nah, di luar itu harum sekali. Ya, kemudian saya juga kebetulan sudah sering ke sini, kemudian saya daftarkan anak saya di sini. Subhanallah, alhamdulillah, dari tidak tahu akhlak menjadi ngerti akhlak. Awale gak duro nang wong tuwek, gak Jawa nang wong tuwek. Ya, jadi Jawa nang wong tuwek. Punya totok kromo. Ini barokahnya, saya matur nuwun sekali kepada para guru-guru dan para asatid yang telah mengantarkan anak saya ini. Dan besok di wisuda juga, Bapak. Anak saya besok di wisuda di sini. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ini khusus kepada anak-anakku sekalian ya. Anak-anakku SMP An-Nur 2. Tolong ini diresapi. Ini tadi pembukaan mulai tadi ya. Baru pembukaan sudah ngelain ya. Ya. Tapi alhamdulillah sudah saya minum. Tolong ini diresapi. Bagaimana santri itu bisa terbangun karakternya. Ya, ini saya ucapkan. Saya gugah anak-anak ini agar memiliki karakter yang soleh, karakter yang baik. Yang pertama, judulnya dulu ya, santri karakter building. Santri karakter building. Santri ini tidak bisa diinggriskan, Pak. Tidak boleh diinggriskan. Karena memang memiliki sifat khusus. Ramuan khusus. Santri tiada duanya di dunia. Bah kita ceramah di London tetap ngomong the santri. Gak boleh the students. Jangan. Lain. Santri ini memiliki karakter tersendiri. Makanya ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian.
bagaimana santri itu bisa terbangun karakternya, bisa dibangun karakternya apabila satu, salimul aqidah, bersih akidahnya dari hal-hal yang berbau syirik. Di mana itu kita peroleh? Di pesantren. Nggak ada di luar. Yang mengajarkan bagaimana akidah as-sahihah hanya di pesantren. Jangan coba-coba di luar. Aduh, ancor besar telur, tekor besar pentol. Nggak ada. Ini yang pertama, salimul akidah. Santri yang akidahnya bersih. Itu yang bisa dibangun karakternya. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Sehingga di pesantren itu diajari waktu duha, diajari jamaah, diajari bagaimana baca Quran yang benar, bagaimana bertahajud, bagaimana sholat tasbih, bagaimana sholat hajat dan lain sebagainya. Itu kita peroleh di pesantren. Walaupun sekarang sekolah di luaran banyak yang niru ala-ala pesantren, tapi sekian persennya. Kalau di pesantren 100%. Ini eman kalau Anda putus sampai di sini. Eman sekali. Lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sahihul ibadah. Ahli ibadah. Ibadah, amal yang sangat dicintai oleh Allah itu bukan karena kuantitasnya. Enggak. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah karena adwamuha, kontinunya, karena istiqomahnya. Bukan, sekali lagi, bukan banyaknya, tetapi kontinu wa in qalla, walaupun sedikit. Sholat duha 4 rakaat, tapi tiap hari itu lebih baik daripada 12 rakaat 6 bulan sekali. Itu yang disebut contoh dari ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang diistiqomahkan itu jauh lebih dicintai oleh Allah dari walaupun sedikit. Ini yang kedua. Yang ketiga, membangun karakter santri itu yang ketiga, matinul huluk. Matin, tadi ada di sini. Ya matin, ya matin. Itu artinya kokoh. Kalau depan sana ya Jokowi, Jokowi, ya Kowi. Banyak orang salah baca itu. Ya, gedong Jokowi. Padahal ya Qawiyu, ya matin. Ya matin itu artinya kokoh. Berarti matinul khuluq berarti budi pekerti yang kokoh, punya akhlak yang baik. Di mana bisa kita peroleh akhlak yang baik bagi siswa itu? Di pesantren. Tidak ada duanya. Yakinlah itu. Matinul khuluq yang ketiga. Yang keempat, qawiyul jismi. Qawiyul jismi, jasmani yang sehat, yang kuat, gak loro-loron. Sampean lihat, makanya di kurikulum madrasah itu ada olahraga, ada kesenian pencak silat, ada kesenian apa lagi. Sehingga kita lulusan pesantren tidak kalah. Saya dulu di pesantren saya ikut karate. Sehingga tangan saya ini sampai mendol-mendol kabeh, push up-nya beda. Pada waktu ketemu orang, "Yai, kenapa?" Oh, enggak, padahal ini dulu dilatih ikut karate. Macam-macam ya. Santri tidak boleh lemah. Santri harus kuat. Santri
harus punya lebih, nilai lebih. Nah, itu di mana kita peroleh? Di An-Nur. Di pesantren An-Nur 2 khususnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, ini yang keempat. Ya, yang bisa dibangun karakternya santri yang jasmaninya kuat. Jadi dilatih, bukan hanya rohani tok, jasmani juga harus kuat. Yang kelima, musaqqaful fikri. Cerdas otaknya. Ya, cerdas otaknya. Dulu ada cerita Ibnu Hajar. Di pesantren itu saking terbahlulnya, amat bahlul, sampai diketaki, ketak, gundul, setiap masuk ke masjid diketaki koncone, oh bahlul ente, bahlul ente. Puluhan tahun di pesantren dah punya, Masya Allah, saya kok ngapal no hilang, ngapal no hilang, ngapal no hilang. Wis tuwek wayahe rabi, mulai boyong. Di tengah jalan beristirahat. Pas dari atas itu ada tetesan air yang selalu menetes atau jatuh di batu. Sampai berapa puluh tahun itu sampai bolong batu kena air. Terus dia berpikir, ya Allah, apa saya kurang lama ya? Batu aja bolong karena air. Wah, enggak jadi boyong, balik mana nang. Assalamualaikum yai, boh, mak banjong engki gak dinto. Mak boleh, engki cerita kalau dia ketemu batu yang selalu ditetesin air, saya bolong. Barangkali saya kurang lama yai. Ya sudah, ayo pelajari. Subhanallah. Qadarallah, dengan izin Allah, dengan qada dan qadarnya Allah, santri yang paling bahlul tadi itu tumbuh menjadi ulama besar, bahkan pengarang kitab. Subhanallah. Ini yang kelima. Singkat cerita sudah, biar ini ada 10 ya. Yang keenam, mujahidun li nafsih. Apa yang keenam ini? Bersungguh-sungguh. Santri yang akan bisa kita bangun karakternya, kalau tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Sungguh-sungguh apa? Melawan hawa nafsunya. Di mana manusia itu memiliki nafsu malas, nafsu emoh belajar, poso emoh, sholat sunnah emoh, tirakat di pondok emoh. Loh, ini hindari. Kita berjuang melawan hawa nafsu diri kita. Namanya mujahidun li nafsih. Insya Allah santri-santri yang bisa berjuang seperti itu, melawan hawa nafsunya sendiri, nah, insya Allah gampang dibangun karakternya. Kalau enggak, aduh, ancur sendelor. Kalah pada bisikan setan. Ya. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, ini yang keenam, mujahidun li nafsih, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketujuh, harisun alal wakti, disiplin. Latihan disiplin itu di mana? Di pondok. Latihan disiplin. Telat masuk kelas sudah strap sudah. Itu bukan tidak sayang. Justru para guru itu karena sayang melatih kita biar disiplin. Itulah yang disebut dengan harisun alal wakti. Menjaga waktu yang telah disiapkan itu dilaksanakan dengan benar. Tidak bisa kita peroleh itu kecuali di pesantren. Eman. Lanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unih. Apa itu? Munazzamun fi syu'unih. Ada planning dalam hidup santri itu. Jam sekian saya harus bangun, jam sekian saya persiapkan tahajud, jam sekian saya fajar, jam sekian saya sholat subuh jamaah, jam sekian saya mandi lagi, jam sekian sarapan, jam sekian, terus sampai sekolah, sampai mau tidur lagi. Itu teruntut tidak kita temui kecuali di pesantren An-Nur 2. Munazzamun fi syu'unih. Anak saya pulang sekarang ini di rumah, tak lihat, ya Allah, disiplin Pak. Gak usah dikongkon. Bantu umiknya, bu apa saja. Ini hasilnya mondok. Disiplin. Ini hasilnya mondok. Gak usah ngongkon
Orang tua ndak usah ngongkon. Lihat ada sampah langsung dibuang ke depan. Masya Allah. Ini saya terima kasih betul. Pendidikan di pesantren itu luar biasa. Munazzamun fi syu'unih. Ada terplanning. Ada apa namanya? Ada perencanaan. Tabshikidel. Bahasa Sumenepnya. Skidel. Yang ke-9. Qadirun alal waqti. Qadirun. Apa? Alal kasbi. Mohon maaf. Qadirun alal kasbi. Ini yang ke-9. Mandiri. Tidak bisa ditemui dalam lembaga pendidikan kecuali di pesantren. Mau minta tolong ke temennya yang berat-berat, dia juga jauh orang tuanya. Minta tolong ke situ, dia juga harus apapun alasannya. Kemandirian itu kita peroleh. Ilmu mandiri itu kita peroleh sejak di pesantren. Subhanallah. Tidak ada. Saya jadi teringat ketika saya di Sidogiri dulu. Ya Allah. Seminggu nangis. Wis tuwek kadang nangis sampai nangis. Nangis terus. Minta tolong teman dulu. Ndak habis. Aduh podo wong tua podo atoe. Ya Allah. Nah, pendidikan kemandirian itu tidak akan pernah diperoleh kecuali di pesantren. Oleh karena itu teruskan ke jenjang berikutnya. Yang terakhir anak-anakku sekalian, yang ke-10, nafi'un li ghairih, bermanfaat untuk yang lain. Bermanfaat nanti ilmu Anda setelah kembali ke masyarakat. Ya, ilmumu akan bermanfaat, dirimu akan bermanfaat pada agama, bangsa dan negara. Semoga ilmu kalian yang telah diwisuda hari ini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Semoga yang hadir ini semuanya mudah-mudahan dawa umur dan barokah rezeki. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan motivasi ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, orang tuanya tadi disinggung oleh Yai Zen, bisa dan tetap mampu membiayai Anda sehingga Anda bisa istiqomah di pesantren ini. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada pepatah tadi kalau Pak Wali Murid berpantun, saya juga punya pantun, tapi saya pantun dari Jepang. Ya, didengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang kacepot kula namira, mun bedi selopot anyona sapa ora. Sake bengkong cek saran nah, sakalangkong sapa oran nah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.